Waduh, ini kenapa muncul warning semua nih di MID-nya? Semoga aman-aman aja ya perjalanan kita kali ini. Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan dan hari ini aku menuju ke Bandung naik bus Gunung Harta yang rutenya tidak seperti biasa aku naikin, yaitu full tol Trans Jawa. Tapi aku naik bus Gunung Harta yang dia lewat Pantura, Lamongan, dan sekarang aku sudah berada di Rumah Makan Taman Sari, Tuban. Jadi seperti apa perjalanan kita hari ini bersama bus Gunung Harta via Pantura? Ikuti terus video ini sampai selesai. Oke, jadi sekarang kita sudah berada di kantor pusatnya PO Gunung Harta yang beralamat di Jalan Patimura nomor 45 Malang, Jawa Timur. Dan seperti inilah kantor pusatnya. Di sini ada banner jadwal keberangkatan bus dari kantor pusat Malang. Ini ada Malang Bubulak, Malang Tangerang SDD pagi, Malang Bogor siang, Malang Tangerang, Malang Bandung, Malang Tangerang sore, Malang Bogor SDD, dan Malang Denpasar. By the way, aku kemarin melakukan pemesanan tiketnya melalui aplikasi Traveloka. Jadi di sini langsung naik aja ternyata, karena setelah pesan dari aplikasi Traveloka itu kita langsung dapat email dari Gunung Hartanya juga. Dan untuk harganya sendiri, kalau yang lewat Pantura seperti aku itu 360.000 dan yang full Trans Jawa itu 420.000. Tapi kok di bannernya ini nggak ada yang Malang Bandung jam 12 ya, cuman ada yang jam 3 sore aja. By the way, di kantor pusatnya ini ruang tunggunya ya nyaman lah ya. Ada yang di dalam seperti yang aku dudukin sekarang, dan juga ada yang di luar. Nah, ruang tunggu yang dalam seperti ini, ada chargerannya juga di sini kalau kita mau ngecharge gitu ya. Tuh, banyak di depan kita juga ada. Di samping pengambilan paket itu ada bangku juga dan juga ada chargeran. Karena belum makan, jadi aku jalan sedikit ke arah timur dari kantornya Gunung Harta. Ini ada mie ayam namanya Bromo Pojok. Nih mie ayamnya seperti ini, ya kayaknya sih enak ya. Ini sebenarnya bakmi sih. Ini bakmi, terus minumnya teh botol 2, harganya 51.700. Ya agak lumayan sih ya, mie ayam, bakso, tahu, dan teh botol 2. Kembali ke kantornya Gunung Harta, ini jam 12 lewat 9 menit akhirnya datang juga bus Gunung Harta dengan kode bodi GHTS 071. Sepertinya sih ini ya bus yang akan mengantarkan kita dari Malang menuju ke Bandung via Pantura. Jadi ini memakai sasis Mercedes-Benz 1836, sasis premium. Tapi kalau dilihat dari bagian depannya, tadi aku lihat sekilas, ini kok Jakarta Surabaya ya tulisannya di bagian topinya. Tapi nggak apa-apa sih, ya happy sih dapatnya yang premium ya, 1836. Oke, jadi sekarang penumpangnya udah lumayan banyak. Ternyata banyak juga ya penumpang yang mau ke Bandung tapi via Pantura. Luar biasa loh. Nih GHTS 071. Nih ya, coba lihat di bagian depan ya, di bagian topinya. Nah, itu ada tulisan Jakarta Surabaya. Sepertinya lagi rollingan ya teman-teman. Jadi dia saat ini rolling ke Bandung. Enggak pakai lama, sekarang jam 12 lewat 17 menit ini kita diberangkatkan dari kantor pusatnya Gunung Harta Transport Solution di Jalan Patimura, Malang. Nih, ini aku duduknya di sini ya. Jadi depanku ini ada dispensernya. Jadi dispensernya ini juga sudah disediakan teh, kopi, gula, dan ini bisa kita gunakan free sepanjang perjalanan kita naik bus Gunung Harta dari Malang menuju ke Bandung ini. Tapi ini ya seperti biasa kalau
jet bus yang bertopi. Ini agak pandangannya agak terganggu dengan topinya yang lumayan lebar ya, jadi agak tinggi gini kalau mau view-nya bagus ke depan. Dan itu kenapa ada hitam-hitam di kaca atas ya gitu ya. Nah, ini mobil yang parkir di kanan kiri, ini mobil yang makan bakmi seperti aku tadi nih. Jadi kita lewatnya agak susah nih teman-teman. Dan untuk kursinya seperti ini ya, memakai kursi Aldila seperti biasa Gunung Harta. Terus juga di sini ada leg rest-nya, cuman ya agak gimana ya pakai leg rest karena di depan kita nih ada dispenser. Jadi posisi kakiku seperti ini nih, nekuk parah karena ada dispensernya. Jadi leg rest-nya kayak kurang berfungsi sih ya. Kalau dengan tinggiku 175 cm, ini enaknya leg rest-nya agak diturunin lagi. Kemudian untuk urusan ngecas HP, itu di bagian lower AC-nya ada 2 USB slot ya teman-teman. Dan di kursi ini juga kita sudah diberikan bantal dan juga selimut. Ini selimutnya berwarna merah ya. Dan bantalnya ini loh, ya kalian komentar sendiri deh bantalnya kayak gimana. Bantalnya begini tuh ya, tipis sekali bantalnya. Tapi untuk selimutnya ini oke sih. Kemudian kita ke belakang yuk. Jadi ini masih lumayan kosong di bagian belakangnya. Nah, di belakang ini ada smoking area dan juga ada toiletnya. Tuh, smoking area juga ada kursinya 2 dan toiletnya seperti ini. Tuh, toiletnya. Wah, ya wangi sih toiletnya. Good, bersih toiletnya. Nah, dari kantor pusatnya di Pattimura tadi, ini kita langsung menuju ke Lawang. Jadi tadi masuk tolnya di Malang, ini exitnya di Lawang. Kita ngambil penumpang lagi di agen atau perwakilannya Gunung Harta Transport Solution di Lawang. Nah, jadi di Lawang ini teman-teman, ada yang menarik yaitu ini dia. Ini namanya Hotel Niagara. Hotel Niagara ini sempat viral beberapa waktu lalu karena ada TikToker atau YouTuber gitu yang bikin konten di sana dan dia digangguin gitu. Karena emang hotel ini adalah hotel dengan bangunan yang sudah lama dari zaman Belanda. Teman-teman bisa cari deh, googling sendiri. Hotel Niagara Lawang. Dan kantor perwakilannya Gunung Harta ini persis di sebelahnya Hotel Niagara. Tapi di sini juga ada yang lain juga sih, kayak Agramas, Medali Mas, M-Trans, Pahala Kencana, Tiara Mas. Di sini semua nih agen atau perwakilannya untuk di Lawang. Jadi teman-teman yang domisilinya di Lawang bisa naik Gunung Harta dari Lawang ini. Tuh nomor teleponnya ya, tinggal ditelepon aja. Jam 2 siang ini kita sampai di perwakilannya Gunung Harta Transport Solution di Medaeng, Surabaya. Jadi buat teman-teman yang domisilinya di Surabaya, bisa naik juga nih bus yang aku naikin sekarang di sini. Perwakilannya GHTS Medaeng, Ruko Graha Niaga. Nih, tuh ada nomor WA-nya dan nomor teleponnya, silakan reservasi ke sana, oke? Kembali melanjutkan perjalanan dan ini ada bus Rosalia Indah yang lagi masuk ke perwakilannya. Wih, eksekutif plus. Sepertinya ke enggak deh, nggak ke Sumatera ya jam segini ya. SHD 118. Ya, ini kali kedua aku ke Terminal Bunder Gresik. Dulu pertama kali ke sini waktu naik bus Pandawa 87 yang Barcelona atau Arsenal gitu, suite class. Dan ini kali kedua. Wis, nggak ada perubahan sih terminal ini. Di Terminal Bunder ini kita diberikan snack ya. Ada 3 item, ada croissant, ada air mineral dan juga ada roti dari Kampung Roti. Blueberry rasanya. Mantap. Menaikkan penumpang di agen Winris
ini Lamongan ya. Nih ada Gunung Harta dan juga ada medali emas. Wis, jadi emang ya lewat Pantura alasannya untuk ini. Naikin penumpang di sepanjang jalan Panturanya, Lamongan, Tuban nanti ya. Itu biasanya banyak penumpang yang naik. Jadi dari tadi bus yang kita naikin ini kesusahan untuk mengisi solar karena entah kenapa barcode-nya udah dipakai atau jatahnya udah habis gitu ya. Jadi ini kita dari tadi setiap ada SPBU pasti minggir untuk nanya apakah bisa ngisi atau enggak. Dan ini kita coba di AKR juga. Jadi di AKR itu ada biosolarnya juga teman-teman, dan harganya juga sama 6.800. Dan ini kita masuk untuk nanya apakah solarnya ready, karena ini solarnya udah mau habis nih. Nah ini biosolarnya. Kayaknya nggak bisa ya, lanjut jalan. Dan ini banyak juga truk yang lagi nunggu, mungkin solarnya lagi diantar. Tuh banyak banget yang nungguin. Nah serunya di Pantura tuh ya, jalannya kayak gini. Jadi di sebelah kirinya tuh agak sempit. Jadi skill drivernya tuh diuji banget di sini tuh. Jadi kita nyusul kendaraannya dari sebelah kiri karena sebelah kanannya juga padat. Nah tuh ngikutin bis depan tuh, Kalingga Jaya. Di sebelah kiri kita ini adalah gedung DPRD Tuban. Wis. Jadi ini kayak tengah kotanya Tuban gitu kayaknya ya. Ini sebelah kanan kayak alun-alun gitu, banyak anak-anak main. Dan kotanya tuh kayak asik ya, kayak santai gitu kota Tuban tuh. Kalau sudah lihat Monumen Pancasila, itu di ujungnya itu adalah laut langsung view-nya. Wah, beruntung banget lewat sini masih terang. Jadi kita masih bisa lihat view laut di sebelah kanan kita. Widih. Nah kalau udah lihat view laut seperti ini, tandanya sebentar lagi kita akan sampai di pemberhentian pertama, yaitu di rumah makan. Sekarang jam 5 pas. Ini kita sampai di rumah makan Taman Sari, Tuban. Dan ini adalah tempat peristirahatan pertama kita, atau tempat berhenti untuk servis makan dari bus Gunung Harta yang kita naikin. Dan biasanya di rumah makan Taman Sari ini nggak cuman ada bus Gunung Harta aja, tapi biasanya ada Pahala Kencana, Lorena, medali emas juga kalau nggak salah ada ya di sini. Seperti itu. Dan ini rumah makannya itu persis berada di seberangnya laut. Tuh, di sebelah sana tuh langsung laut gitu. Jadi rumah makan Taman Sari dan sekitarnya ini dia langsung berseberangan dengan laut. Oke, jadi sekarang kita servis makan dulu yuk ke dalam. Ya, jadi ini dia servis makannya teman-teman. Dan ini udah semua lauk yang ada di sini ya. Jadi boleh ambil semuanya. Terus seperti inilah kondisi di rumah makannya. Kita punya ruangan khusus gitu dan ruangannya ber-AC, enak sekali. Juga meja terus kursinya itu oke banget lah rumah makan ini. Teman-teman, jadi kita sudah selesai makan dan habis sholat juga. Jadi untuk musola dan juga toiletnya dari rumah makan Taman Sari berada di belakang gue ini nih. Musola dan toiletnya ya nggak jauh dari parkiran sih. Ini parkiran busnya, ini musola dan juga toiletnya. Oh iya, kita mau bahas sedikit tentang bus yang kita naikin, karena tadi belum sempat ya. Bus yang kita naikin dari Malang menuju ke Bandung via Pantura Lamongan ini, dia memakai sasis premium teman-teman. Mercy O500 RS 1836. Sasis premiumnya 1836, 360 horsepower, menggunakan bodi buatan Adiputro. Ini kayaknya dulunya Jetbus 2 dirombak menjadi Jetbus 3. Koreksi kalau salah ya. Terus juga bus ini
sepertinya aslinya ini trayeknya Jakarta-Surabaya karena di depannya ada tulisannya Jakarta-Surabaya. Cuman ini lagi di rolling ke Bandung. Ini perkiraanku ya, ini perkiraanku aja. Bus ini mau sekalian servis ke Bandung deh. Soalnya ya seperti tadi yang kalian udah lihat, di MID-nya itu banyak sekali sensor-sensor yang nyala seperti ABS-nya, terus sensor radiatornya, dan lain-lain. Karena kalau aku rasakan sebagai penumpang dari bus ini kayak lagi nggak ada masalah. Kayak busnya tuh enak-enak aja gitu loh. Remnya enak, suspensionnya enak, mesinnya juga kalau kita denger mesinnya halus. Jadi busnya ini kayak nggak ada masalah, cuman mungkin sensor-sensornya yang error, perlu di reset pakai sistem dari Mercy-nya sih. Kayaknya sih itu aja sih. Soalnya bener-bener kayak nggak ada masalah aja. Kita ngerasain di dalam tuh kayak mobil, kayak bus yang kondisinya prima. Untuk bodinya, jujur aja ini bodinya udah agak berisik di bagian cabin, terutama ducting atas ya. Itu gemelodaknya udah lumayan, apalagi kita lewatnya Pantura ya, yang jalanannya banyak lobangnya, banyak jalan rusaknya, tidak seperti jalan tol. Jadi ketika melewati jalan yang rusak itu gemelodaknya sangat berasa, dan menurutku sudah di level yang mengganggu sih. Jadi kalau untuk bodinya jujur aja emang agak berisik di bagian dalamnya. Tapi untuk suspensionnya, mesinnya dan lain-lain itu masih enak banget loh. Masih enak banget. Kita dengerin suara mesinnya ya. Suara mesin 1836 tuh enak. Mirip-mirip suara mesinnya Scania K360. Renyah-renyah gimana gitu. Oke, jadi ini kita sedang menunggu bus kita mau diberangkatkan kembali dari rumah makan Taman Sari, Tuban, menuju ke Bandung. Pasti banyak yang tanya, kalau full Pantura itu masuk tolnya di mana? Kemungkinan besar masuk tolnya itu di Wuleri ya teman-teman. Jadi di Gringsing sana masuk tol, dan ya udah dari tol itu ya udah full tol sampai Cisumdawu dan finish di Bandung. Gitu sih. Jadi dia tuh lewat Panturanya mulai dari Gresik, Lamongan, Tuban, Rembang sampai ke Wuleri gitu. Tapi nanti kita lihat aja. Soalnya jujur aja aku belum pernah naik bus Gunung Harta via Pantura gitu. Jadi kita lihat aja nanti rutenya seperti apa dan berapa jam kira-kira waktu tempuh dari bus ini Malang Bandung via Pantura Lamongan. Oke, sekarang kita masuk lagi yuk ke dalam bus. Takkan mungkin ku temui cinta yang kini ku miliki, cinta yang menerima kekurangan dan merubah caraku memandang dunia. Andai dulu ku paksakan terus bersamamu, belum tentu kisah kita berdua berakhir bahagia. Kisah yang mendewasakan kita berdua meski lewat luka.
Seperti biasa, jalanan Pantura itu tiada selesai-selesainya untuk perbaikan. Nah, ini ada perbaikan di sebelah kiri, di kanan juga. Jadi ini membuat jalurnya jadi sempit banget dan bergantian seperti ini lewatnya. Karena ini sempit banget gitu loh. Kita melewati garasinya PO Haryanto di Kudus ya, di Ngembal lebih tepatnya nih, di sebelah kanan ini nih kalau nggak salah. Ini udah wilayahnya PO Haryanto nih, yang kanan-kanan ini nih. Mana ya pintu masuk garasinya? Nah, ini ruko-ruko ini udah ruko-rukonya PO Haryanto nih kalau nggak salah ya. Nah, ini nih pintu masuknya garasi PO Haryanto tuh. Jalan tol ini teman-teman dari Demak ke Sayung ya. Ini biasa disebut dengan jalan tol Atlantis karena kita lewat jalan tol ini seperti di atas laut sih. Tapi sebenarnya itu bukan laut ya, itu adalah air dari banjir rob yang seperti biasa menggenangi jalanan yang enggak tol, yang dulu tuh sering banget bikin macet. Makanya dengan adanya tol ini bener-bener mangkas waktu banget, yang tadinya bisa 1 jam sekarang cuma nggak sampai 20 menit. Ya, jadi kita exit lagi di Weleri ya. Jadi ini mau masuk ke rumah makan Sari Rasa untuk kontrol. Jadi nggak servis makan lagi. Dan ini depan kita ada bus Harapan Jaya yang dari tadi. Ini juga masuk di rumah makan ya, putar balik di sini. Biasanya tuh bisa langsung masuk teman-teman, tapi karena lagi ada pengecoran jalan, jadi ini kita putar balik dulu. Wis, Desa Jenarsari namanya. Ini putar balik, baru nanti kita masuk ke rumah makannya dari Sari Rasa ya. Ini dia pengecoran jalannya. Jadi jalannya tuh sisa satu lajur aja ya, dari kanan maupun dari kiri. Setelah selesai kontrol, ini cuma 5 menitan aja di sini, kita melanjutkan perjalanan kembali. Kembali melakukan pengisian solar. Ini nggak jauh dari rumah makan tadi ya. Bareng lagi sama double deck Harapan Jaya yang tadi. Jadi kalau Harapan Jaya juga melakukan pengisian solarnya di sini.
Akhirnya kembali lewat Cisumdawu Twin Tunnel. Jadi ini adalah terowongan kembar terpanjang se-Indonesia Raya. Wih, aku tuh sebenarnya pengen banget lewat sini naik UHD-nya Gunung Harta. Ya, next time lah ya kita lewat sini naik bus Gunung Harta yang UHD, duduk depan. Pasti nikmat banget deh lewat sini. Jam 4:16 akhirnya kita finish di perwakilannya Gunung Harta Kebon Kawung. Ini dekat sekali dengan stasiun kereta api Bandung. Dan lihat deh, itu yang UHD ini berangkat jam 3 jam lebih lambat daripada kita, tapi dia sampainya duluan ya karena dia full tol, kita lewat Pantura tuh. Jadi buat teman-teman yang ngejar waktu dan emang dari Malang langsung ke Bandung, aku sarankan naik yang itu sih, yang UHD. Dia berangkat jam 3 sore dari Malang. Kalau yang ini karena aku penasaran aja, jadi dia berangkatnya jam 12 dari Malang via Pantura, Lamongan, Tuban, masuknya di Semarang. Ya akhirnya nyampainya belakangan. Ya nyampe duluan malah ini, yang UHD Mercy 2542. Oke teman-teman, jadi seperti itu aja perjalanan kita kali ini bersama bus Gunung Harta GHTS 071 ya. Seperti itulah kira-kira kalau dari Malang ke Bandung via Pantura. Memang waktunya lebih lama, tapi ya overall recommended lah buat teman-teman yang mungkin domisilinya dilewati oleh bus Gunung Harta via Pantura, Lamongan, Tuban dan sekitarnya. Tapi kalau teman-teman bepergiannya dari poin A, poin B-nya itu Malang, Bandung, Malang, Surabaya, Bandung, ya recommended naik yang ini UHD. Karena waktunya lebih cepat, berangkatnya lebih lama, tibanya lebih cepat. Oke teman-teman, jadi setelah ini aku akan melanjutkan perjalanan kembali ke Palembang ya. Sekarang jam 10:30, bis ke Palembang nanti jam 10:30. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.